Yeah.
محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Habib Alwi Muhammad Habib Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam. Sayyidul Fatihah. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita selalu dalam hidup kita agar kita dapat istiqomah dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa alamul ma'rifah. Ketahuilah alam ma'rifah. Alam itu ruang. Alam itu berarti ruang. Suatu ruang, suatu keadaan, segala isinya ialah alamul lahud. Belajar ilmu ma'rifah berarti mempelajari tentang ilmu lahud. Ilmu lahud artinya ilmu ketuhanan. Alam ma'rifah berarti alam ketuhanan. Alam itu ada 7 ya. Alam itu ada 7. Coba kita lihat di dalam slide layar. Alam itu ada 7. Alam satu, alam yang kita kenal adalah alam ad-dunya. Dunia ini tahulah kita jasad, yalah. Alam jasad. 2, alam apa lagi setelah dunia ini? Ada lagi alam disebut dengan ar-ruh. Alam ruh. Sebentar. Sebelum alam ruh dulu. Alam disebut dengan alam misal. Misal ini disebut dengan al-aqlu. Al-aqlu. Alam pikiran kita. Kalau hewan dia tidak ada al-aqlu nih. Yang ada hewan itu adalah naluri tabiat. Nah, kalau kita al-aqlu. Besok ya apa nih aku kemarin apa kayak melewati alam al-aqlu inilah kita dapat ilmu. Ya lah. Dapat ilmu kan kita. Ilmu pian duduk nih nah. Tubuh pian di sini tapi pikiran pian itu al-aqlu. Yang ketiga disebut dengan alam ruh. Alam ruh. Di batin pian itu ada ruh. Di alam semesta ini banyak ruh-ruh. Bagi orang arif sudah mengetahui dia ruh-ruh itu. Tapi setidaknya kita memahami dulu kita pun punya ruh. Apalagi sudah? Berapa dah? 4. Apalagi? Alam disebut dengan alam mulki. Alam mulki, yaitu alam malaikat.
Tahu ya kalau alam malaikat? Nah, di sini ada malaikat, ada setan, tapi disebut alam mulki. Baik di alam ruh maupun alam mulki ini ada malaikat, ada setan. Di mana tahu? Itulah nanti yang kemarin dulu pernah pembelajaran tentang khotir. Khotir itu bisikan-bisikan. Nah, bisikan itu melewati pengetahuan ruh dan mulki. Bisikan setan itu masuk pada misal satu misal, kemudian nanti bisa kepada ruh. Kenapa tidak mau? Nah, pada ruh dan pada mulki nanti. Pada dasarnya di alam mulki ini setan sudah tidak bisa lagi. Tapi masih ada godaan-godaannya, tapi tidak tebal lagi. Jadi kalau Anda ingin tidak digoda oleh setan, Anda masuk ke alam mulki nih. Nanti saya sampaikan caranya. Masuk ke alam ruh, kemudian alam mulki bagaimana caranya masuk alam misal. Kemudian yang ke berapa? 5 disebut dengan alam malakut. Malakut dalam Al-Quran disebutnya. Semuanya ini ada sebenarnya dalam Al-Quran ya. Sebenarnya ini ada disebut-sebut di dalam Al-Quran. Alam malakut, alam kerajaan Allah. Alam kerajaan Allah. Nah, bagaimana masuk ke alam kerajaan tuh perlu juga dipelajari. Karena kita mati itu nanti melewati beberapa alam ini kan yang meninggal. Kita hidup pun melewati ini. Kita dilahirkan Allah itu, ruh kita itu melewati proses ini, alam ini. Berapa sudah? 6 lagi. Iyalah. Ya kah? Alam sultani. Alam sultani atau sultan. Alam sultani. Ini alam kerajaan Allah juga, kekuasaan, esa Allah. Nanti saya terangkan. 5, 6, 7 disebut dengan alam Jabarut. Jabarut ini semata-mata kekuasaan Allah. Nah, 7 alam. Alam jasad, tahukah Anda alam jasad itu kapan terjadi? Ketika pian ingin makan, minum, kepingin untuk makan, mencari harta, mencari benda, itu pian berada di alam jasad. Paling rawan digoda oleh setan. Iyalah, paling rawan digoda oleh setan. Makanya kita dalam syariat disuruh bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disuruh kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lama berzikir, berkuranglah pengaruh alam jasad pada diri kita. Masuk kita ke alam misal. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini masuk ke alam sudah. Sampai di pikiran kita saja lagi. Ya kelak. La ilaha tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la, sampai 100 kali kan kita baca. Di pikiran kita ada apa? Hanya Allah yang esa, hanya Allah yang Maha Agung. Ya kah? Ya kan, tidak ada Tuhan selain Allah. Masuk misal kita masuk tanpa sadar lagi ke alam ruh. Ingatlah lagi lawan makan. Kalau berzikir masih ingat lawan makan, berarti masih di alam jasad kita, iyalah. Ya kah? Lambatnya nih mengeluarkan makanan nih di rumah nih, jar apa nih, jar misalnya keselamatan betahlil kalau la ilaha illallah, pikiran ke makanannya ayam kah, daging kah, jar. Nah, berarti kita masih di jasad nih, pikiran makan. Kalau kita tidak lagi sudah ke misal, yang kita ingat adalah Tuhan yang maha, tidak ada Tuhan, pokoknya tidak ada Tuhan yang maha agung, itu hanya Allah. Wadah, subhanallah. Mengembang lagi, kita ingat tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat maha kudrat Allah, maha kuasa Allah, atau nama-nama Allah, maha pengasih Allah, maha penyayang Allah. Mulut kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pikiran kita, misal kita, jiwa kita mengikuti, namanya masuk ke alam ruh. Nah, lihat setan nih anak menggoda kita dah, susah dah nyak. Tuli aja setan orang aneh.
Oi, Jar. Daging gue kayaknya, Jar. Kayaknya daging nih, Jar. Masakan Padang nih, Jar. Bibe. Orang Anda tak tahu aja la ilaha illallah. Nantilah ratan kita betalkin la ilaha illallah bila pina adem tapi pikir masakan Padang tuh berarti masih diganggu setan toh. La ilaha illallah, la ilaha. Ini contoh orang masuk. Nah, tentang kebesaran Allah mulai dah. Masuk kita ke alam ruh dah, langsung melintas ke alam mulki. Bisikan malaikat timbul. Terasa bisikan malaikat, ada terasa terusakannya malaikat. Terusakan, bagus bener. Senangnya aku mendengar kalimat la ilaha illallah aja. Nah, itu bisikan malaikat tuh. Mun setan maunya benci benernya mendengar kalimat tuh la ilaha illallah. Makanya orang-orang yang benci lon tahlil tuh kelakuan setan tuh. Lah. Setan tidak suka mendengar la ilaha illallah tuh. Jadi siapa aja yang tidak suka la ilaha illallah? Tahlil la ilaha illallah tuh ya tahlil sebutannya. Itu setan namanya. Pahami aja lagi. Ya kah? Nah, tapi malaikat suka terusakannya malaikat. Jangan dipikirkan daging, enggak usah. Iwa kering kah keluar enggak jadi masalah. Ikan kering kah apakah? Oh. Sampai kita lupa dengan yang lain. Yang terbentang dalam pikiran kita dan jiwa kita kebesaran dan keagungan Allah, keindahan Allah. Berarti biar sudah di alam malakut nih. Ingat sapi tapi tidak ingat melihat pas dibayangkan Allah sapi di hadapan kita waktu berzikir la ilaha illallah itu nah. Tapi bukan dagingnya kita ingatkan. Bagaimana Allah menciptakan sapi ini hebatnya. Bisa. Nah, kayak apa orang apa hidupnya sapi ini makan rumput aja bisa hidup. Kita makan rumput nggak bisa hidup. Sapi itu kan aneh makanannya rumput aja bisa hidupnya. Tidak tahu apa jengkol tidak tahunya. Jengkol tidak tahu IP wadai tidak tahu. Coca-Cola tidak tahunya, tidak tahu urusan Coca-Cola kita tahu benar. Masakan Padang tidak tahunya, rumput aja nya. Bahan Allah, mau makin kagum kita dengan Allah. Bahkan mungkin sampai dibayangkan Allah, surga Allah, keagungan, keindahan surga Allah kayak apa alamnya. Sampai ke sana lah. Nah, sampai situ tuh. Itu cara masuk. Misalnya pian melihat perempuan cantik bener, tergoda pian, ini nang sudah bersuami bang lah. Nang masih bujangan biarkan aja nya tergoda. Nang sudah punya istri inilah. Lakukan ini, cepat pian naik. Dari alam jasad nih, langsung pian ke alam misal, langsung pian ke ruh, langsung ke mulki nih, apalagi malakut. Hilang dah pian. Nafsu pian tuh hilang langsung. La ilaha illallah, la ilaha. Langsung. Kenapa orang tidak bisa hilang pikirannya? Sudah berzikir jajar tapi masih aja menggoda karena inya akalnya tidak mampu nih mengarahkan kepada ma'rifat Allah. Enggak bisanya. Makanya banyak orang berzikir tapi lupa dengan Allah. Ya tadi itu berzikir la ilaha illallah yang diingat apa itu daging sapi kah daging kambing yang keluarnya jalan. Iyalah akalnya tidak mampu melawan memahami karena kurang ma'rifat pengenalan yang ma'rifatullah. Nah kalau masuk dah paling tidak alam 5 ke 5 alam dulu ke Sultani Jabarut nih kelompok aulia Allah nih kan aja dijelaskan. Nah kecuali yang sudah aulia Allahnya dijelaskan. Lah sedikit lah. Nah itu. Nah jam 10:30 dari ya apa nih sedikit lah supaya paham. Wahwal watonil asli, itulah watonil asli perjalanan menuju negeri asalmu, kembali kepada diri asalmu. Jadi diri kita itu dulu dari alam Jabarut. Nur Muhammad asal ruh pertama dipecah menjadi ruh-ruh kita, dipecah kepingan pecahan-pecahan demi pecahan-pecahan, diturunkan dari ke sultan, ke malakut, sampai mulki, sampai ruh, misal sampai kepada jasad. Dimasukkan ke dalam jasad. Nah, digabung jadi dua dalam dua cetusan. Panjang pembahasannya itu. Alladzi khuliqa fihi ruhil qudsi, itulah asal daripada ruh sucimu sebenarnya. Fi ahsani taqwim, itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an fi ahsani taqwim, yaitu penciptaan Allah yang sangat sempurna. Wal muradu minar ruhil qudsil insanil hakiki,
Yang dikehendaki dengan ruh qudsi insan yang hakiki ialah allazi uda'u fil lubbil qalbi. Itulah yang terdalam daripada qalbu. Nah, kemarin sini nih coba lihat hubungannya. Kemarin ada 3. Lisan sudah tahu pian. Mbah lisan apa? Kolbu. Yalah. Di dalam kolbu ini ada namanya sir. Ini ada zikirnya masing-masing nih. Zikir lisan ada, zikir kolbu ada, zikir sir ada. Minimal kalau kita mengucap la ilaha illallah itu, la ilaha illallah di hati kita Allah. Di sir kita Di sir kita ada Allah. Di sir kita kayak Pak, sekali-sekalinya kan muncul la ilaha illallah, di hati kita Allah. Di sir kita kena itu artinya dia hanya Allah. Dia adalah ahad. Dia adalah esa. Di dalam sir ini ada lagi lub namanya. Lub ini dalam bahasa Arab artinya inti. Mun tidak tahu inti, nah apa lah. Wadai itu ada wadai anu. Wadai apa? Wadai untuk. Nah, kue untuk dalamnya ada inti kelak. Nah, namanya adalah lub. Nah, lubun. Nah, itu lubun. Mah tulisannya lah. Nah, minta maaf ya nah. Ngalih. Lub. Inilah yang disebut dengan puat. Tahu puat? Nah, pernah dulu kita menjelaskan tentang puadun, puat. Ini puat inilah Nabi di Sidratul Muntaha. Di Sidratul, zikirnya adalah bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, menak masuk surga tanpa hisab kayak itu harus tahu. Maka wajah haru wujudahu bitaubati wa talqin. Karena itu kamu untuk mencapai puat ini, kata saya, kamu harus melazimkan taubat dan mentalkin diri la ilaha illallah. Sering-sering mengucap la ilaha illallah. Nanti tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan istighfar. Taubat itu kan istighfar, minta ampun kepada Allah. Pokoknya dosa johir, dosa batin. Wa mulajimatu kalimatin la ilaha illallah bilisani awalan. Nah ya, wa ba'dahu bihayatil qalbi, dengan penghayatan pada hati. Wa ba'da hayatil qalbi yahsulu bilisanil jinan, sampai terkeluar kalimat la ilaha illallah seikhlasnya. Wa tasmihu mutasawwifati tiplul ma'ani, sampai nanti tumbuh tiplul ma'ani, bayi dalam dirimu. Mau bayi apa? Bayi yang hanya mengenal Allah, tidak mengenal yang lain. Kayak apa cara melahirkan itu? Minggu depan. Nah, minggu depan lah. Minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat makna, meskipun mungkin agak lama saya berbicara. Saya minta maaf, minta redho kepada pian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ighfir lana ighfir lana lama ya wasi'an ya wasi'an karami ya Rabbana